wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Satya Yunibudi yang bertugas sebagai moderator yang akan menjalankan diskusi pada hari ini yang berjudul Fakta Konsep Generalisasi Teori Sikap dan Nilai dalam IPS. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Panadia Nurmaulida dan Reza Safia. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama marilah kita memaparkan materi kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Fakta dalam IPS, 2. Konsep dalam IPS, 3. Regenerasi dalam IPS, 4. Teori dalam IPS, dan yang terakhir nilai dan sikap dalam IPS. Fakta dalam IPS akan dibacakan oleh Panadia Nurmaulida. Dalam IPS membawa suatu informasi atau pengetahuan maupun peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibuktikan dan ditemukan oleh para ahli sosial yang terjamin kebenarannya. Beberapa contoh fakta yang diberi berikut. 1. Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang ketiga, bola berbentuk bulat. Yang keempat adalah hasil perkalian 1 kali 5 sampai dengan 5. Kemudian kota Balikpapan terletak di Pulau Kalimantan. Manfaat fakta dalam IPS adalah kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Selanjutnya, fakta juga merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Selanjutnya adalah konsep dalam IPS. Konsep dalam IPS menggambarkan suatu hubungan 2 atau lebih fakta, seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal. Contohnya adalah pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Kemudian, konsep juga dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Adapun contoh komponen-komponen umum dari ilmu sosial antara lain sebagai berikut. Konsep-konsep dari ilmu sejarah seperti nasionalisme, sosialisme, migrasi, dan sebagainya. Kemudian konsep-konsep dari ilmu ekonomi seperti uang, pasar, modal, tukar-menukar, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep-konsep dari geografi seperti tanah, udara, air, sungai, iklim, dan sebagainya. Selanjutnya konsep-konsep dari sosiologi seperti norma sosial individu, kelompok sosial, organisasi sosial, dan sebagainya. Yang terakhir, Santi Ayu. Taruh. Stop. Yuk. 1, 2, 3. Teori dalam IPS. Sebuah teori adalah pemasangan preposi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antara beberapa generalisasi. Kekuatan teori terletak pada kemampuannya menerangkan dan meramalkan fenomena. Menurut Sager dan Weinberg, makin bersemangat lapangan teori makin mendapati kenyataan teori-teori tersebut. Hussein Ahmad, preposi yang menghubungkan fakta merupakan teori yang lebih mudah daripada preposi yang menghubungkan konsep. Selanjutnya, preposisi yang menghubungkan konsep lebih mudah dari preposisi yang menghubungkan generalisasi. Sedangkan teori yang lebih tinggi akan mengembangkan bentuk konsep yang baru. Selanjutnya ada menurut Frankel dalam Hussein Ahmad 1982, berikut adalah kriteria dari teori IPS. Yang pertama, bagaimana membaca proposisi yang dihubungkan flat. Yang kedua, ada bagaimana kompleksnya proposisi yang dihubungkan kompleksiti. Yang ketiga,
menjadi posisi terhadap manfaat dari lingkungannya sehingga tingkah laku dan tindakannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang dimiliki. Dengan demikian, tingkah laku dan tindakannya selalu ada dilandasi oleh bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Alma, pertanyaannya, bagaimana kita menguji bahwa generalisasi memiliki kesimpulan yang valid? Jawabannya, prosedur pengujian atas generalisasi tersebut adalah terwakili. Tidak ada ukuran pasti berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang terpercaya. Semakin banyak jumlah sampel yang digunakan, maka semakin kuat kesimpulan yang dihasilkan. Bagaimana, Alma? Cukup? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cica, yaitu apa syarat yang harus dipenuhi agar konsep generalisasi dapat dipenuhi. Generalisasi harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu generalisasi tidak boleh terbatas secara numerik. Artinya proposisi harus benar secara universal dan berlaku untuk setiap subjek yang memenuhi. Yang kedua yaitu generalisasi tidak boleh terbatas secara spasial temporal. Artinya tidak boleh terbatas ruang dan waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kamila, yaitu mengapa fakta regionalisasi dan konsep penting dalam IPS. Karena